Pemirsa, tidak terasa sudah 84 tahun dari sejak episode terakhir 5 menit video tutorial. Deoyun. Aduh, Bapak bahkan belum berhasil ngucapin terima kasih ke kamu selama ini. Deoyun. Tapi gak apa-apa, acara harus tetap berjalan. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Pak Tommy di acara. Udah. Oke pemirsa, pada 2 episode ke depan ini kita akan ngomongin mengenai yang namanya sinematografi. Nah mungkin kalian sudah sering dengar istilah itu ya, sinematografi. Saya pengen shot saya terlihat sinematik, ya kan? Tapi kalian tahu nggak definisi sinematografi itu apa sih? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu, tapi saya rasa juga ada yang belum. Seperti apa sih sinematografi yang tepat itu? Lalu apa aja elemen-elemen pembentuknya supaya nanti dapat kalian terapkan? Nah, pada 2 episode ke depan ini kita akan menjawab pertanyaan itu, dilengkapi dengan contoh-contoh adegan yang nanti dapat menjadi referensi kalian ya. Sudah siap? Selamat menyaksikan. Sinematografi berasal dari kata serapan kinema yang artinya bergerak dan graphein alias merekam. Definisi sederhana sinematografi dalam dunia videografi adalah seluruh bentuk upaya yang dilakukan untuk menimbulkan emosi atau pesan di dalam tampilan frame adegan. Jadi, sinematografi itu adalah gabungan dari bermacam elemen visual yang saling bekerja sama ya, bukan mengacu pada satu alat atau teknik saja. Pada produksi suatu video, yang bertanggung jawab dalam sinematografi adalah sang DOP, atau bisa juga sutradara. Setelah naskah atau skrip cerita terselesaikan, tugas mereka adalah membaca dan menginterpretasi emosi dalam adegan, apakah itu sedih, senang, marah, kecewa, atau netral. Ingat, emosi suatu adegan nggak selalu sama ya dengan emosi tokoh di dalamnya. Si tokoh mungkin sedang menangis sedih, tapi emosi adegannya justru bahagia dan bersukacita. Nah, emosi ini sebagai hal yang sifatnya abstrak, ya tentu aja harus diterjemahkan menjadi suatu tampilan yang lebih tangible, alias terlihat di dalam kamera. Proses penerjemahan inilah yang dimaksud dengan sinematografi. Lalu, apa aja sih elemen pembentuk sinematografi? Ya, bisa dibilang semua yang kalian lihat di dalam kamera. Mulai dari blocking, lighting, warna, shot dan angle kamera, properti, acting, pacing adegan, dan sebagainya. Nah, yang kali ini akan kita fokuskan adalah lighting dan warna. Lighting alias pencahayaan adalah raja di dalam sinematografi. Cukup dengan teknik pencahayaan yang terkonsep dengan baik, berarti Anda sudah berhasil menerapkan sekitar 50% dari teknik sinematografi yang tepat. Ada 3 jenis sumber cahaya pada produksi video yang dapat Anda gunakan. Pertama, natural lighting adalah sumber cahaya yang berasal dari cahaya alam seperti cahaya matahari dan cahaya bulan. Sejatinya, cahaya matahari adalah sumber cahaya yang paling bagus. Jadi, bila memang memungkinkan dan sesuai pada adegan ya, jangan takut untuk membuka pintu atau jendela kalian lebar-lebar dan biarkan cahaya natural menerangi adegan Anda. Kelemahan dari penggunaan jenis cahaya ini ya tentu saja adalah sifatnya yang sangat fluktuatif alias tidak stabil, sehingga lebih sulit untuk menjaga continuity pada adegan tanpa adanya bantuan dari sumber cahaya lain. Suatu saat cahaya di luar sangat cerah, namun tiba-tiba semenit kemudian berubah menjadi berawan. Practical lighting adalah sumber cahaya yang berasal dari objek yang memang tampak atau berada di dalam frame kamera. Semisalkan lampu ruangan pada set lokasi, lampu senter, lampu meja, lilin, cahaya dari monitor, dan bermacam lainnya. Practical lighting akan memberikan tampilan cahaya yang lebih natural dan menyatu dalam adegan karena ya sifat cahayanya yang berasal dari lokasi yang semestinya dan tidak dibuat-buat. Kelemahan dari jenis cahaya ini adalah kurangnya fleksibilitas dalam lokasi penempatan sumber cahaya alias statis, sehingga pencahayaan sangat bergantung pada penataan set lokasi yang ya cenderung logis. Ya, kecuali di adegan kalian ada meja makan, di atasnya ada lampu belajar, ya itu sih aneh ya. Artificial lighting
cahaya yang berasal dari sumber cahaya yang disembunyikan dari frame kamera, seperti lampu studio, handheld LED, dan segala cahaya yang dimanipulasi keberadaannya untuk menerangi sang adegan. Artificial lighting sangatlah mudah untuk di-customize sesuai dengan kebutuhan, baik secara posisi, intensitas, bahkan warnanya. Kelemahan dari jenis cahaya ini adalah sifat cahayanya yang artifisial alias buatan itu tadi. Tanpa pengetahuan teknik penempatan cahaya yang matang, cahaya yang dihasilkan bisa justru terlihat aneh dan merusak imersi pada adegan. Berikutnya, warna. Warna juga salah satu elemen penting di dalam sinematografi. Dengan pemilihan warna yang tepat, Anda dapat mengangkat intensitas emosi dan mood dalam adegan ke tingkat yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan mengandalkan cahaya saja. Nah, apa aja sih warna yang bisa kalian bawa ke dalam adegan beserta karakteristiknya? Warna merah. Warna merah yang sangat dominan disertai dengan kontrasitas yang tinggi akan menimbulkan emosi amarah, bahaya, dan kekuatan. Sementara warna merah yang lebih lembut dan terisolasi dapat membangkitkan emosi seperti gairah, semangat, dan cinta. Warna biru. Warna biru dapat menumbuhkan emosi seperti kesepian, kesedihan, dan juga depresi. Namun, warna biru juga dapat menghasilkan emosi seperti ketenangan, kedamaian, dan kepuasan. Warna kuning. Warna kuning dapat menguatkan emosi seperti kelicikan, pengkhianatan, dan penipuan. Namun, warna kuning juga dapat menumbuhkan emosi seperti relaksasi, kebahagiaan, dan imajinasi. Jelas, masih banyak lagi warna-warna lain yang bisa kalian tampilkan di dalam adegan dengan karakteristiknya masing-masing ya, seperti ungu, hijau, dan bermacam lainnya. Cuman dosennya udah capek. Oke, pemirsa, jadi saya harap sekarang sudah dapat gambaran yang lebih jelas ya mengenai apa itu sinematografi dan sinematografi yang tepat. Nah, sinematografi yang tepat itu bukan dihasilkan oleh resolusi video yang tinggi, kamera yang canggih, atau talent yang cantik, tapi lebih ke seluruh upaya dan usaha kreatif kita untuk mampu menimbulkan emosi di dalam tampilan suatu frame kamera. Karena tidak ada orang yang mau melihat adegan yang tidak memiliki emosi apapun di dalamnya. Sekian episode kali ini, namun jangan lupa saksikan episode selanjutnya di mana kita akan melihat dan membandingkan langsung dampak sinematografi pada suatu video pendek. Saya dosen kalian Pak Tommy, dan sampai jumpa lain kali di acara 5. Ya elah, kebelet apa ya?